Ya guys, balik lagi di podcast Ghosting. Sekarang lanjut part 3 bersama Bang David Kejetin. Nah, udah hore-horean kan tadi udah di part 1 ya. Nonton di part 1, part 2-nya di atas ini ya, ditonton, oke? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bung Kemet nih soal brand-brand kayak gimana. Karena Bung Kemet itu lebih ahli IT sebenarnya. IT lebih ngerti teknologi gitu daripada aing si Adut. Kayak gimana, Met? Ya, terima kasih atas waktunya Bung Adut. Mana sih gak presenter TVRI anjir? Gitu. Kayak sambutan Cita-citanya dulu mau bansos. jadi presenter TVRI. Ya, Bapak 2, Ibu 2. Bapak-bapak, ladies and gentlemen, Ibu-ibu dari sudut sebelah kiri. sahur. Ini Bang Sok David. gimana? Ya, Bang Kemet. Nah, Bang Kemet. melihat perkembangan teknologi brand lokal Indonesia, nah menurut Bang David ada perkembangan atau tidak? Oke, wah pertanyaannya berat juga nih ya. Ya udah, nggak usah kita Ada. ganti. Ganti, boleh. Katanya berat. Ya, maksudnya Tempasin, pertanyaannya tempasin. berbobot nih dari Bung Kemet. Biasanya Bung Kemet kan ini celetukan nanyanya agak aneh. Cuman sekarang tertata rapi. Oh, jadi heran ya. Ada perkembangan. Ada PR-nya. Ada perkembangan, malahan dia bisa bersaing dengan kualitas spek yang bagus dengan harga miring. Bukan miring orangnya ya, maksudnya harganya lebih terjangkau. Itu patut diapresiasi sih dengan mengembangkan teknologi yang ya bisa dibilang hampir setara dengan flagship untuk teknologi zaman sekarang ya. Itu patut dibanggain juga sih. Waktu brand lokal Indonesia udah mulai naik. Itu tuh yang limbat tuh siapa? Mito ya, limbatnya. Ya. Mito. Iya, Mito. Nah, itu tuh pada Mito, kemana iya. itu tuh? Gitu. Masih ada nggak sih Mito? Nggak ada kayaknya. Yang sekarang lagi populer. Si Iya, yang Adut, lagi si Adut sekarang. mau gimana sih? Si Bang David udah bilang sangat bagus, sangat baik. Lu bilang Mito udah bangkrut tuh bahas. jadi berkembangnya hilang. Ya itu mah realitanya. Update mungkin ini lebih di update mungkin. Emang Iya iya. sih, sekarang apa sih Mito, kondisinya seperti itu. Advent, mungkin itu ya. apa, Kayak Polytron. yang namanya teknologi Axio kan. lah, si Axio lah sekarang. Iya, Polytron iya, mah dari Gede, dulu tapi emang Axio. gede kan. saya mah pakainya TV Polytron Besar, terus Pak. ya. Itu Punya nama. awet sampai saya kecil, sampai saya segede gaban gini juga. Sampai saya gede pernah kecil. kecil. Pas kolot, awet kolot gitu Pak. Iya. Awet rajet ya. Jadi gimana Bang David, gimana sih lokal-lokal ini tuh Nah, kenapa nggak bisa bersaing ya? Aneh saya mah. Sebenarnya Apa udah masih bisa butuh bersaing waktu sih. lebih mereka tuh. Tapi Iya, Axio kayaknya betul. udah sedikit lebih baik kayaknya Bang David ya. Dari Iya, laptopnya sudah juga ada. udah bagus gitu. Ya mungkin ada sedikit beberapa kekurangan, tapi kekurangan itu masih bisa untuk diupdate sih sebenarnya. Tapi untuk posisinya 10 tahun ke belakang sama sekarang, itu kalau misalkan dari grafik naik untuk perkembangan teknologinya ya, dia udah mulai berani gitu ekspansi ke apa namanya tuh permodelan AI. Nah dia udah ngegunain tuh sebenarnya. Oh, Udah mulai sudah masuk ke arah mulai itu. mengikuti perkembangan Pasar zaman gitu. ya. Pasar ya. mengikuti. Kayak ini nih, laptop Advance nih. Oh ada? Advance ngeluarin laptop, Dut. Itu kan kalau misalkan di brand yang sudah besar gitu ya, itu harganya tuh 5 sampai 8 juta. Tapi Advance ngeluarin dengan Tapi harga cuma 2 speknya juta. tuh yang setara 8 juta, 9 juta gitu. Ya, mirip-mirip gitu. Oh, tapi awet. Belum tahu, kita kan belum pernah disponsorin gitu. Oh iya, makanya Belum kalau pernah pakai mau secara signifikan. betul, kalau mau disponsorin tinggal ke sini nanti kita benar-benar di review pastinya. Iya. Hmm. Iya. Kita pakai buat ngedit, buat rekaman, Betul. kita pakai, nggak mau bazir, Heeh. tenang aja. Gitu. Kita mah nggak kufur nikmat orangnya. Ya, itu. Ya kali aja sponsornya Bang David nyangkut ke sini ya. Betul kan? Iya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan aja ya. Ya. Mm-mm. Berarti brand-brand Kayaknya si Bang David ini mic-nya lagi distorsi kali. ya biasa Bang David Hampura ya itu mic-nya. Emang mic-nya yang harganya ini Merakyat ya. merakyat. Iya. Yang mau support mic boleh. Segala ya kita ya. Ditampung ya. Minta dukungan banget. Realitas sih. Ya udah Ya, itu Bang ini David gimana tuh? Bang David aman mic-nya aman. Mau dijawab? Brand lokal. HP-HP lokal tuh pada kemana sebenarnya gitu. Nah itu kalau misalkan kita berbicara dengan teknologi kan tidak hanya brand lokal gitu ya. Contohnya aja seperti Nokia zaman dulu kan. Karena telat menerapkan sistem Android gitu kan, dia kalah saing. Nah sebenarnya perkembangan zaman tuh harus kita ngikutin. Flagship udah mulai mengikuti masukin AI ke dalam komponennya. Nah
brand-brand lokal juga harus udah mulai ekspansi tuh untuk ngebuka AI Ya, juga. betul. Jadi jangan apa ya namanya tuh, jangan cenderung terus apa ya memakai teknologi lama lah gitu. Harus menyesuaikan. Kalau teknologi itu balik lagi ke menyesuaikan zaman, perkembangan zaman, inovasi, lebih ke inovasi. Ya, ya. Itu sih yang Kita- bikin bertahan. Kita yang harus ngikutin teknologi apa teknologi yang apa sih namanya Dut ya? Memokondokan, Mengkomo bukan. mengkomodo. Ya jadi kita yang harus ngikuti perkembangan zaman atau si teknologi yang mengkomodirkan naon sih? Mengkadirkan. Ayo, yang tahu maksudnya bisa komen di bawah gitu. Mengakomodir, kok Ya, Oh mungkin- iya nih, mengakomodir gitu. Jadi Bukan ulangi akomodasi ulangi ya. Bukan, Mengakom- ulangi ya. Akomodasi bukan. Memokondokan. Mudah-mudahan benar nih ya. Jadi Agak ribet sebaiknya tuh ngomong sih kayak kita yang ngikutin teknologi atau harusnya teknologi yang akomodir. kebutuhan kita. Ya. Nah gitu. Nah, iya, sebenarnya kalau misalkan teknologi itu sebenarnya berawal dari kebutuhan manusia. Nah, makanya tercipta teknologi gitu kan. Kayak zaman dulu kan ngangkutin, ini mah ke yang lebih apa ya? Lebih sederhananya gitu. Ketika kita mengangkut barang dari titik kota 1 ke kota 2 kan dulu masih di apa istilahnya tuh ya digotong gitu kan. Beralihlah fungsi ke kendaraan kuda gitu. Itu sesuai lagi teknologi itu mengikuti kebutuhan manusia sebenarnya. Ya, ya. Makanya teknologi tercipta. Ya. Gitu mungkin ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mobil listrik bisa nggak ngecasnya pakai charger Samsung? Kodok. Charger kodok ya yang ditempel. Iya. Itu kan sama kayak gadget juga. Semua solusi itu charger kodok. Iya. Kembung-kembung dah. Makanya itu Dut nggak mau beli mobil listrik tuh gitu. Kebanyakan baterainya kembung. Iya. Kalau kembung nanti ini padat di dalamnya. Jadi sempit. Sempit. Tapi ada info katanya ke depannya itu untuk mencharger si mobil listrik itu udah wireless loh. Ada mau dikembangin teknologi seperti itu. Jadi nggak usah dicolok-colok lagi ke apa? Kemana? Ke depot-depot listrik gitu. Depot Jadi listrik. pakai wireless. Oh, pakai wireless. Iya sih ya. Sekarang mah Iya. banyak yang wireless-wirelessan ya. Cuman wireless juga sebenarnya Iya. belum terlalu gimana gitu. Ya, ini aja Iya, kalau masih banyak kekurangan ya. kalau mau rekaman aja misalkan pakai mic wireless. Latensi yang ada gitu kan. Enggak. Ya mungkin kalau dengan perkembangan AI ke depannya lebih canggih mungkin masalah seperti itu bisa diselesaikan. Sih. Ya mungkin Saya masih berpikirnya kayak gitu sih. 20 tahun lagi mungkin ya. Bisa jadi yang kayak gitu. Iya. Ya kalau saya berpikir AI zaman sekarang tuh kita tuh ibaratnya mau masuk ke rumah tuh. AI sekarang tuh masih di teras rumahnya, belum masuk benar-benar masuk ke AI-nya Iya, benar. gitu. Nah, yang saya mau tanya ini tuh, Nah. siapa yang minta AI? Manusia tuh sebenarnya nggak minta AI loh. Menurut saya itu. Kan Anda sadar semua, Anda pernah nggak dulu waktu zaman-zamannya kuliah atau apa gitu. Wah, butuh nih namanya biar jalan sendiri artificial intelligence lah butuh gitu. Sebenarnya kayaknya nggak butuh amat. Iya Cuman sih. kayaknya ini teknologi yang dipaksakan. Itu aja sih. Iya, kalau saya dulu pernah berpikiran waktu zaman kuliah dulu ya Bang ya. Saya pengen ngebuat film tapi cuman hanya ditempelkan di kepala gitu si kabelnya. Nanti tiba-tiba terciptalah si gambaran apa yang saya pikirkan tuh dalam bentuk format video yang sinematik. Film bokep Saya pasti. pernah berpikir kayak gitu. Bukan. Cuman hanya ditempelkan gitu. Nggak tahu ya ke depannya bisa atau enggaknya. Cuman saya pernah berpikir seperti itu gitu. Ya. Apa yang mungkin harus dikerjakan secara manual ini hanya dengan pikiran saja udah tercipta gitu segala sesuatunya instan. Ya. Nah, Bener. kalau zaman dulu nih ya, Bang David, itu teknologi kan belum semaju sekarang, gitu kan? Komunikasi juga nggak sebagus sekarang. Tapi kenapa pada zaman dulu itu orang-orang tuh tidak tertinggal informasi, gitu. Kadang-kadang nggak ada informasi apapun, kita bisa janjian untuk ketemu di suatu tempat tanpa harus ngobrol dulu. Bahkan Oh iya. LDR-an zaman dulu tanpa teknologi gitu ya, dengan surat-suratan saja bisa saling menjaga kepercayaan. Nah, menurut Bang David nih, dengan adanya teknologi ini merubah perilaku manusia apa tidak? Ya udah pasti merubah perilaku ya. Kalau misalkan zaman dulu kenapa janjian gitu ya walaupun hanya sebatas ketemu sama orang, besok ketemuan. Mungkin lebih ke kultur atau budaya sih gitu untuk
janji, ada apa janji, diingat gitu. Kan kalau sekarang kadang udah adanya teknologi juga, kadang kita suka lupa dengan janji. Ya lebih ke pola kehidupan aja sih. Lebih jadi yang pemalas. berbeda gitu zaman Asli, sekarang. jadi lebih pemalas kayaknya. Iya, bisa jadi seperti itu. Pasti kalau teknologi itu seperti apa ya, ada sisi negatif dan positifnya Ya, gitu. Kayak Nah, pedang kita mau bermata dua kemananya? lah ya. Betul. Iya kan, kadang ada bantuan AI, ada yang lebih kreatif mempergunakan si AI ini gitu. Ada yang jadinya jadi males. Nah itu sih, kalau teknologi pasti ada negatif dan positifnya. Jadi tergantung gimana kita menyikapinya ya, Iya, balik lagi memanfaatkannya ke gitu. memanfaatkannya gitu. Tapi memanfaatkannya tuh gini, pasti mayoritas rata-rata manusia jadi pemalas, kreatif, jadi punya halusinasi tapi nggak bisa ngebuatnya, minta bantuan orang lain. Kan kalau zaman dulu mah punya halusinasi, berpikiran seperti apa, dibuatlah sendiri gitu kan. Pakai tangan sendiri, pakai keahlian, skill semuanya, soft skill, hard skill semuanya dikeluarin gitu. Sekarang sih tinggal nulis prompt jadi gitu kan. Nah, ini Iya. satu kemajuan buat orang-orang teknik. Teknik apa tuh yang buatin kayak gitu itu, Matt? Teknik IT itu tuh. Ya, Yang apa? yang buat AI bikin itu. AI. Ya, Iya, Ya. gitu-gitu orang. ya orang-orang IT, kemajuan buat orang IT, tapi kemajuan untuk kemunduran untuk sektor lain kayaknya. Sektor lain itu ya yang tidak bergerak di bidang IT itu ya, malah membuat mungkin mayoritas menjadi pemalas ya, kayak gua sarjana ekonomi gitu. Harusnya gua harus pintar ngitung, tapi ada kalkulator gua nggak mau ngitung jadinya. Gitu aja. Nah, itu Dut, bener Dut. Iya gitu kan, gitu. Teknologi yang long lasting itu, Ya, kalkulator. yang nyiptain Dari zaman dulu kalkulatornya sampai mah sekarang hebat. nggak di-update. Ya, yang nyiptain kalkulatornya hebat. Tapi nggak buat hebat gua gitu Iya. masalahnya. Gitu. Iya. Jatuhnya kayak AI zaman sekarang tuh kayak dulu zaman pas nemuin teknologi kalau di sekolah gitu Iya. ya. Kan kalau dulu kita sekolah nggak boleh pakai kalkulator gitu kan, harus manual. Ya, Nah ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Perdebatan teknologi itu. Kadang ada orang yang nanya ke AI gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Gitu. Dijawab sama AI-nya, kan ada kalkulator, Bang. nah harusnya si AI itu bisa lebih kritis ya, lebih manusiawi gitu, nggak cuma nurut Iya. aja. Sekarang kan gini Harus aja, lebih galak ya. keluarga gue nih punya sekolah. Gue paling benci kalau memang ada siswa bukannya nyari di buku, bukannya baca buku, tapi malah nanya AI. Itu tuh kan, instannya aja udah kayak gitu. Gue yakin juga kalian ya di sekolah-sekolah SMA, SMP gitu, pasti udah mainnya pada kayak gituan. Perpustakaan sepi bro sekarang jadinya. Itu. Ya bener. Kadang-kadang Ya. juga dulu kan kalau misalkan kita nggak ngerti pelajaran gitu ya, ada yang ditanya kan kita nanya langsung ke guru gitu kan. Ya. Gitu kan. Kalau sekarang kan kita nggak ngerti, nggak nanya ke guru, nanyanya ke AI. Kalau dulu mah kan nggak gitu. Ya, Kita nggak ngerti, kita Iya. nanya ke guru. Gurunya yang nanya Iya. ke AI. Iya. Perkembangan zaman kan kalau misalkan dulu kalau kita nyari informasi, kadang kan kita nyarinya tuh dari sebatas hanya website kan. Nah, kalau untuk zaman-zaman 2019 2017 2018 tuh kan nyari informasi tuh beralih ke YouTube tanpa kita sadari gitu kan Iya. ya. Nyari review apa ke YouTube. Yang sebelumnya kita nyari di googling Ya, gitu kan, cari di Google, lewat teks bener. ke video. Ada lewat blog gitu, cara buat Ya, itu. apa gitu kan ya. Nah, berarti Gimana ya perkembangan Iya. zaman. Zaman lu mah masih ini ya Bang ya? Bang David, zaman lu mah kalau misalkan nyari informasi tuh masih bisa lewat website gitu ya, dari Google gitu kan. Iya, Google Jam- gitu kan. Harus zaman ada gua mah effortnya Dari lah. buku. Tahu gua Iya, juga dari maksudnya- koran. Iya, baca koran. Maksudnya kalau teknologi gitu, berbicara dengan teknologi, perkembangan teknologi gitu. Kan sebelum googling juga pasti kita ke perpus. Adanya website internet di Indonesia udah bagus, beralihlah ke website. Udah makin canggih, beralihlah ke YouTube. Ya seperti itu. Iya. Lebih ke budaya perkembangan zaman seperti itu. Betul. Ya, gua takutnya anak-anak sekarang itu ya, bahkan Pasti ya. SMP gitu ya, gua nemuin SMP kelas 3 di tes baca aja masih gimana ya, masih bodoh aja lah gitu bahasa biasanya gitu, masih bodoh aja di tes baca gitu. Sampai ada yang kayak gitu. Tapi Jadi- main Mobile Legends itu lancar. Main HP Jago lancar. ya, lancar. Terus gimana caranya kalau mau searching, mau pakai ChatGPT atau apa? Pakai ini Pak, katanya voice. Allahu Akbar gitu kan. Segitunya gitu kan. Iya. Ya itu ada orang-orang IT oke maju menciptakan, tapi dampak ke yang tidak di sektor itu gimana ya? Ya malah jadi pembodohan gitu.
Ini mesti ditanggapi serius oleh secara tidak langsung pakar-pakar pemerintah ya. bukan pemerintah aja, semua pakar-pakar teknologi. Ya, jangan asal Ya, nyiptain harusnya aja. ada- Ya kayak AI aja, saya nggak minta. Banyak emang orang minta enggak gitu. Siapa tiba-tiba main ciptain aja gitu tanpa kita butuh gitu kan. Ya mungkin itu kali ya Dut ya. Harus dikelompok-kelompokkan gitu ya. Mungkin Kesiapan lagi individunya, iya. enggak dikelompok-kelompokkan, misalkan perusahaan AI-nya tentang apa, khusus perusahaan AI untuk anak-anak yang seperti apa gitu kan, Ya, AI untuk regulasinya, yang remaja iya. seperti apa, jadi lebih dikotak-kotakan atau diatur lagi gitu. lebih Gitu baik kan. tidak Jadi tidak nggak- digratiskan bagi saya. Itu lebih cara yang paling tidak paling ampuh Efektif itu. ya. Tidak digratiskan. Harus perlu effort uang banyak untuk punya aplikasi AI. Itu yang paling penting. Karena apa? Berjuang dulu itu adalah proses. Setelah punya hasil dari perjuangan baru lu beli AI itu. kayak nggak kenal orang Indonesia aja. Ya, makanya. Windows aja banyak yang dibajak. Ya kalau AI dibajak berarti AI-nya bodong dong. Orang IT-nya bodong juga. Masa Iya. AI dibajak gitu kan. Ya berarti itu belum Satu bisa cara lolos kita. uji apa ya, kalau ini mah uji emisi lah gitu, uji SNI gitu. Uji Iya, kelayakan lu ya. nyiptain AI tapi AI-nya bisa dihack, dibajak. Itu mah berarti bukan sarjana IT itu. Gitu kan. Cabut lagi aja lisensinya gitu. Kadang ya Sebenarnya begitu itu lah. yang pintar itu bukan yang menciptakan, tapi yang menggunakan. Karena yang menggunakan Ya. bisa tahu celahnya ada di mana gitu loh. Balik lagi ke keterampilan dia, iya. Iya betul, balik lagi. Ya, gitu aja lah palingnya. Segmen terakhir ini mungkin kita merenung teknologi itu sejauh mana dan berdampak apa buat kita, anak cucu kita, buat orang sekitar kita gitu. Bukannya gini, kita manusia yang mengkonsumsi teknologinya juga harus cerdas. Yang menciptakan teknologinya juga bukan hanya pintar tapi harus cerdas juga. Apa manfaatnya buat manusia? Apa juga yang bisa bikin manusia itu terpuruk, malah makin kebodohannya makin bertambah. Itu aja ya. Oke Bang David, terima kasih semuanya udah Oke, ya sama-sama. diskusi bareng sama kita, kolaborasi dengan kita ya. Buat para Mokondo, sobat nganggur, ya teruslah mengeluh dan putus asa. Oke, salam.